Selamat malam Mas Okto. Malam, Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Suara jelas gak sih Mas? Malam Mas Febri. Kejadiannya berarti waktu kuliah tahun 2008 di desa Soko, Blora ya? Ya betul, Blora. Baik, Blora. Silahkan boleh dimulai ceritanya Mas. Oke, agak lupa ingat, cuma kenapa pas mau cerita kok selalu merinding gitu. Mumpung ada Mas Febri juga nih, jadi bisa jawab, penasaran saya. Jadi gini, waktu saya kuliah di tahun 2008 itu, dulu kan kalau program KKN itu kan selalu ke desa dan pasti membangun fisik berupa ya kadang gapura, jembatan atau jalan. Kebetulan dari program kami, dari rektor kami itu konsepnya berubah. Kami membangun IQ manusia, SDM-nya gitu. Jadi mengajari membaca, tulis, dan berhitung. Singkat cerita, kami berangkat dari kampus. Salah satu kampus di Jatingaleh dengan jaket alma maternya ungu. Di situ disediakan truk untuk ngangkut motor, jadi kami disediakan bus, dan yang mau bawa motor disediakan truk untuk mengangkut motor ke sana. Perjalanan itu sekitar 5 jam. Terus kita kumpul dulu di balai desa. Ada beberapa desa itu disebar lah. Nah, kebetulan saya dan teman-teman kebagian desa Suko. Desa Suko itu desa tertinggi nomor 2 sebelum desa Waru. Nah, awal ceritanya diantarlah kami. Jadi ketua RT-nya itu jemput kami di balai desa, diantar ke desa Suko. Di desa Suko itu kami ada cewek, ada cowok. Ceweknya berenam, cowok berenam, cewek berenam. Briefing sebentar di ketua RT, di rumah ketua RT, diarahkan yang laki-laki untuk menempati salah satu rumah yang lama kosong di situ. Dan kami datang itu dengan rumah itu tuh sangat-sangat nggak layak ya. Kita harus bersih-bersih dulu karena sudah lama kosong, sekitar 2 tahun 3 tahun atau kita bersih-bersih, Mas Taufik, di situ bersih halaman, rumput-rumput dilalang, sudah bersih baru kita masuk ke dalam. Di situ rumahnya yang agak modern ya, dengan lantainya udah keramik, udah ada dapurnya juga, ruang makan tengah, ruang tidur utama 1 dan ruang tidur depan 1 gitu. Nah, pas bersih-bersih di dalam rumah, saya kebetulan ke bagian belakang rumah nih, bersih-bersih. Semua kan ubinnya udah keramik ya. Di tahun segitu desa Soko itu yang berkeramik tuh bisa dihitung pakai jari lah rumah-rumahnya itu. Nah, salah satunya rumah yang kita tempati, yang saya tinggal gitu. Di ruang tengah sebelum dapur itu ada salah satu pintu nih yang mau saya bersihin, inisiatif kan. Saya buka, saya kaget di situ. Kebetulan kan program saya kan di Fakultas Arsitektur, jadi tahu ya untuk ukuran ruangan, desain rumah segala macam. Saya buka di situ tuh ada ruangan, pintu yang saya buka tuh ruangan, lantainya lebih rendah sekitar 20 cm. Dan lantainya itu tegel ubin zaman dulu yang semen tegel gitu, ukuran 20x20. Saya buka, kaget saya di situ. Saya lihat ada nampak anyaman bambu, terus ada kayak macam kendil, terus piring tanah liat, terus kembang udah kering gitu, kembang kayak 7 rupa apa tuh kering. Saya nggak jadi bersihin ruangan itu, nggak berani pegang. Saya kasih tahu teman-teman juga. Saat itu masih pakai bahasa Jawa. Ya intinya di sini ada satu ruangan yang kayaknya nggak usah dibersihin, saya bilang gitu. Oh ya udah, tutup aja lagi, udah gitu. Nah, kami di rumah itu tuh
totalnya kan program 40 hari. 40 hari dari pertama kita datang. Karena kami berenam, jadi kita menempati di satu ruang tidur tuh, yang ruang tidur utama ya di situ. Jadi kita tidur pakai stiker yang ada yang bawa kasur Palembang atau apa segala macam. Nah di ruangan itu tuh juga saya lihat di situ ada koper tua ditumpuk, terus ada tombak, terus kayak tombak di kurung apa, ditutupi sama kain hijau atasnya. Itu ada di pojokan di samping pintu. Aduh, merinding. Nah saya tidur selalu suka pojok kan. Kalau di naik gunung suka pojok di tenda juga deket pintu. Nah ini saya pojok deket jendela. Jadi ada jendela nako sama jendela mati itu. Jendelanya tuh mengarah madep ke halaman belakang. Nah halaman belakang tuh kena agak rimbun. Suatu ketika kami tahu bahwa di belakang itu kayak kandang atau hewan peliharaan sapi atau kambing. Tapi udah nggak terurus gitu. Sering saya tuh kalau tidur tuh kok kayak dengar orang langkah gitu, kayak perasaan kok kita tidur itu kayak ada yang ngeliatin dari luar gitu. Dan itu kacanya itu nggak ada hordennya, nggak ada, jadi kosong polosan gitu. Nah suatu ketika itu kami sedang santai ya, habis aktivitas ngajarin warga gitu kan selesai. Ada salah satu teman saya itu sedang buang air besar di kamar mandi di situ. Sekitar jam 9 ya kalau nggak salah 9, kita lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus lagi rokok santai ngopi gitu. Tiba-tiba listrik padam itu di situ Mas Taufik di situ. Itu yang lagi buang air besar tuh teriak-teriak di situ. Teriak-teriak minta tolong. Ya tahun segitu handphone belum ada itunya, lampunya ya, senternya. Teriak-teriak terus kita juga nggak percaya, paling cuma pakai korek jemput dia. Nggak tahu dia itu cebok atau nggak tahu. Terus kita nggak berani masuk di rumah di situ. Kita duduk di depan halaman teras depan itu, belakangnya kebun, kayak kebun kayak pohon-pohon cabai atau apa gitu. Kita duduk membelakangi nih Mas, membelakangi. Nah kebetulan di situ ada salah satu warga yang ikut gabung ke kita sih, yang kuliahnya juga di Semarang, itu ngobrol. Nah pas kita bicara itu di belakang tuh saya juga kena timpukan tuh Mas Taufik. Kayak ada yang nimpuk di belakang pakai kerikil, dan kerikilnya jatuh ke lantai teras itu tuh bunyi kerikilnya gitu. Wah seketika kita keluar semua, pindah ke rumah warga itu, teman kita yang lagi nongkrong tuh pindah ke sana gitu. Nah seiring waktu kami ini ngajari para warga tuh baca tulis gitulah. Salah satu warga kami tuh ada yang sebatang kara hidup, dan rumahnya juga nggak layak ya, pakai gedek gitu, deket sama saya itu di situ. Suatu kita aja ngasih tahu kalau di atas bukit itu ada sanggar gitu Mas. Pak Ukto, kapan-kapan main yuk ke sanggar. Sanggar nopo Pak? Oh template enten sanggar, dia bilang gitu. Sanggarnya buat apa ya Kak? Ya orang banyak yang kesana, apalagi kalau pas hari apa malam gitu ramai. Saya nggak nanya lebih jauh, cuma saya tanya ke warga sekitar, apa sih sanggar itu? Ternyata tempat pesugihan kalau nggak salah itu, di atas bukit tuh. Dan saya tertarik nih Mas Taufik, suatu ketika tuh kebetulan saya naik motor. Saya bilang sama bapak itu, Pak nanti habis Jumatan ya, ketemu di pertigaan. Oh nggih Pak Okto, nanti saya antar. Udah naik motor saya aja. Ya, selesai Jumatan saya siap-siap. Nah pas mau menuju ke sana itu, tahu-tahu motor saya tuh standing Mas Taufik. Jadi pas itu kan jalanan nanjak itu ya, dataran tinggi gitu, motor saya standing, saya jatuh di situ. Wah kaki kiri saya tuh bonyok lah, luka parah gitu di situ. Saya balik ke rumah, saya sendirian, nggak bisa ngajar di rumah sendiri tuh, kayak suasananya saya banyak yang ngeliatin saya gitu. Saking takutnya saya waktu itu masih pakai handphone Nokia pisang, saya SMS bapak tuh.
zaman dulu kan ada karakter ya 240 berapa itu satu strip, dua strip gitu. Nah saya tuh SMS bapak saya tuh sampai strip ke 30 atau saya ceritain semua tentang rumah itu. Cuma gue bilang udah sabar-sabarin aja sholat jamaah coba di salah satu ruangan situ atau muter di kamar situ. Jadi kalau pas saya tidur itu sering denger gitu Mas Taufik, ada suara jalan deket banget itu karena samping dinding itu memang tanah kosong yang di belakang gitu. Dan di seberang rumah itu pun ada rumah walet gitu. Jadi nama desa Soko itu ternyata tuh penghuni yang punya rumah di situ almarhum itu namanya Mbah Soko gitu. Jadi kayak orang yang dituakan di situ. Dia ngambil mungkin perintis desa itu atau bagaimana, warga bilang kok pada berani tidur di situ gitu. Nah karena ini kan perintah dari Pak RT gitu. Nah saya mau nanya ke Mas Febri juga, cerita ke Mas Taufik juga, ini sebenarnya ada apa di rumah itu? Saya sering kok ngeliat di Google Street itu, kadang kalau kangen itu saya sering lihat rumah itu ya. Kalau saya lihat ya singup sih sebenarnya. Mau gimana lagi Mas, disuruh ditempatin di situ. Nah yang perempuan-perempuan tidur di rumah Pak RT gitu. Oke, Mas Okto, ini yang kita lakukan juga sama sih, saya juga lagi cek di Google Street View gitu ya. Daerah Soko Jepon ini bukan sih? Ya, Jepon. Pelantungan ya itu naik Soko terus Jepun ya. Tapi ini Blora walaupun daerah atas tercitra di Google Street View tetap panas ya Mas? Iya sih. Panas banget. Baik. Nanti saya Sherlock itu lokasinya. Lokasi yang dimaksud ya. Tapi ya, secara umum sih dari tadi saya juga liatin jarak satu rumah dengan yang lain juga masih cukup jauh gitu ya. Ini pun update Google terbaru ya, apalagi kalau misal ditarik di tahun 2008 ya, ditarik di tahun 2008 juga pasti kondisinya jauh lebih creepy, lebih krik-krik mungkin ya. Ya kadang kita kan kalau malam minggu gabut gitu kan Mas, itu kan janjian sama, kan kita cowok 6 cewek 6. Jadi kalau malam minggu atau Jumat malam kita udah free gitu, kita ke kota tuh di alun-alun. Nah kita dari desa Soko sampai ke jalan besar kecamatan Jepon itu perjalanan itu hampir 30 menit Mas Taufik. 30 menit itu kita melalui jalan tuh yang bener-bener waduh. Apa aja dah pokoknya, intinya biar cepet. Wah banyak lah. Kayak di buru-buru gitu. Buru-buru sampai gitu lah. Padahal kita rame-rame itu di situ. Oke. Mas Febri silakan. Atau 6 desa gitu dari kecamatan Jepon. Yep. Gitu. Bisa dibayangin sih Mas. Silakan Mas Febri. Ya. Ini kondisi desanya seperti ini ya. Selamat malam Mas Okto. Malam Mas Febri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau yang saya lihat ya dari cerita Mas Okto ini, yang saya tangkap terutama di rumah tersebut ya Mas ya, itu memang menyimpan lumayan besar energi ya, menyimpan energi yang cukup besar di situ Mas. Dan sebenarnya rumah itu sangat rawan sekali kalau dibuat kayak bercandaan, terus kayak ya yang nggak sopan-sopan gitu ya Mas ya. Itu sangat rawan sekali gitu. Itu kalau yang saya rasakan seperti itu. Terus yang kamar tadi yang sempat disamperin sama Mas Okto tadi ya, yang kamar ada di belakang ya tadi ya Mas ya.
Iya, ya. Itu ukuran 1x1 kok. Nggak mungkin orang bisa tidur di situ, nggak mungkin. Iya. Itu memang kamar khusus buat ritual beliaunya yang punya rumah gitu, Mas. Memang ada ruangan khusus gitu. Entah itu buat ritual apa, saya nggak mau sebutkan ya. Tapi tadi disebutin kalau rumah itu 2 tahun kosong ya? Sejak meninggalnya almarhum nggak ada yang nempatin. Infonya begitu, warga-warga bilang begitu. Kalau almarhum ini ada cerita nggak sih, Mas? Beliau adalah apa? Misal punya anak atau enggak? Terus orangnya seperti apa gitu-gitu? Ada yang cerita nggak? Iya, Mas Febri, coba deh. Saya juga nggak berani nanya warga sih. Beliau itu seperti apa? Gitu saya nggak berani. Setelah melihat ada ruangan saya nggak berani. Kan? Apalagi ditambah nama desa itu diambil dari yang punya rumah itu, Pak Okto bilang gitu. Saya udah langsung ya nggak mau nerusin lagi sih. Ini merindingnya tiba-tiba sampai ke ulu hati loh. Bisa dibilang beliau ini apa ya, kalau orang Jawa itu babat alas ya, Mas ya. Jadi orang yang babat alas, perintis kampung tersebut, bisa dibilang seperti itu gitu, Mas. Ya beliau dan ada beberapa orang yang memulai menempati kampung itu gitu, Mas. Bisa dibilang seperti ya orang yang babat alas desa itu bisa seperti itu gitu. Dan kalau yang saya tangkap beliau ini mempunyai peran penting terhadap desa itu gitu. Apalagi zaman dulu gitu ya. Kalau orang yang istilahnya babat alas atau memulai mendirikan rumah di suatu, katakanlah di suatu hutan gitu ya, Mas ya. Itu kan pasti ada halangan-halangan dari makhluk gaib gitu ya, Mas ya. Mesti ada gangguan-gangguan, itu pasti ada gitu. Dan beliaunya mbahnya ini itu kayak yang ada di gambaran saya itu, beliau kayak melakukan interaksi kepada satu sosok, dan sosok ini cukup kuat di sana. Istilahnya kayak kayak nego gitu loh, Mas. Yep. Supaya biar nanti istilahnya itu keturunannya atau saudara-saudaranya kalau tinggal di situ itu biar nggak diganggu gitu loh. Oke. Tapi terus memang itu tempat rumah itu ya, khususnya rumah itu memang menyimpan energi yang cukup besar kalau yang saya rasakan. Mas Okto itu di tahun 2008 ya, 2008. Sekarang di Google Map itu rumahnya seperti apa, Mas? Ini saya lagi screenshot nih. Itu rumahnya dicat kayaknya warna agak pink gitu. Tapi masih sama. Bentuknya sama, cuma yang hilang dulu kayak ada parkiran mobil di pintu masuk samping ini. Sekarang udah nggak ada. Saya kirim ke appnya nih. Yes, oke. Terus saya mau tanya, Mas Febri, itu yang kayak suara jalan di belakang, terus dapur di belakang juga kita sepakat jangan dipakai, mending jangan aktivitas di dapur, saya bilang. Terus kadang kok saya tidur tuh kayak ada yang ngeliatin, sama satu lagi waktu kita malam-malam tuh. Nah benar kata Mas Taufik tuh, Mas Febri. Jadi itu rumah sangat bahaya kalau kita bercanda, bahasa kasarnya cuawaan gitu ya. Salah satu orang yang sedang BAB terus
listriknya mati total itu, nah itu dia orangnya sering bercanda, omongannya nggak diatur. Dia itu yang BAB itu tahu listriknya mati dan kita lagi di depan tuh di teras. Kita harus ke belakang nyamperin dia rame-rame, bawa korek, jemput dia gitu. Nah terus pas kita nongkrong tuh ada yang nimpuk dari belakang. Enggak cuma saya, banyak yang kena itu, kayak kerikil, banyak suaranya jatuh gitu. Itu kalau boleh tahu apa Mas Febri situ? Apa dari seberangnya, karena seberangnya kan rumah walet juga itu. Ya, kalau yang saya tangkap ya Mas, yang didapati gangguan-gangguan yang ada di situ itu, kalau menurut saya pribadi itu seperti apa ya, perewangan itu apa ya? Jadi kayak sosok-sosok astral yang dulunya itu membantu si mbahnya gitu Mas. Ya bisa dibilang kayak peliharaannya mbahnya gitu loh Mas. Oh. Yang setiap harinya itu selalu beraktivitas, dan interaksi yang sempat kayak ditimpuk terus lampu dimatiin itu interaksi mereka tanda kalau tidak suka gitu loh Mas. Karena walaupun nggak sengaja ya, entah itu disengaja atau enggak, mereka sangat merasa terganggu gitu. Walaupun kita sendiri seumpama kita nggak ngerasa mengganggu dia gitu, tapi bagi mereka dengan berbicara kasar terus istilahnya nggak sopan gitu ya Mas ya, mereka ya gitu sangat terganggu gitu dan nggak seneng gitu. Salah satu interaksinya ya seperti itu tadi gitu Mas. Terus yang juru kuncen itu Mas, yang ngajak saya ke sanggar itu sanggar emang bener tempat itu kah? Tempat pesugihan atau apa gitu? Kalau yang saya tangkap, saya nggak berani mengiyakan itu ya Mas ya, karena yang saya tangkap itu yang orang-orang yang datang ke sana itu kan banyak ya, dan memintanya itu nggak cuma hanya pesugihan saja gitu. Ada juga yang hanya istilahnya mengirim doa, hanya berdoa di situ, hanya berdoa dan nggak minta sosok yang ada di situ, itu juga ada gitu. Saya nggak berani memastikan kalau tempat itu buat kayak pesugihan itu, saya nggak berani memastikan gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang istilahnya mencari seperti itu di situ gitu Mas. Memang ada gitu. Itu ada hubungannya nggak Mas? Waktu saya mau janjian jemput bapaknya itu saya jatuh. Terus jatuh itu tadi ya? Iya, ada hubungannya dengan apa? Ada. Sama ada. Atau apa? Jadi saya nggak boleh ke sana ya? Iya. Itu ada. Yang mengakibatkan Mas Okto jatuh, terus sampainya di rumah itu kayak perasaan Mas Okto itu kayak dilihatin banyak makhluk itu. Yaitu ada hubungannya dari lokasi itu Mas. Lokasi yang disebut bapaknya itu kayak tempat pesugihan itu ya. Iya, mereka itu sebutnya sanggar. Orang-orang sana tuh tahu sanggar. Itu ada namanya hubungannya dengan itu gitu Mas. Ada hubungannya dengan sanggar itu gitu. Iya, saya di rumah itu jatuh kan, kaki saya bonyok tuh, nggak bisa jalan, nggak bisa ngajar tuh 2 hari tuh. Saya izin 2 hari, saya di rumah sendiri. Udah nggak apa-apa, sana pada jalan. Saya di rumah itu ya, hawanya udah beda ya Mas ya? Wah, saya pokoknya minum obat tidur udah gitu. Saya nggak mau ngelihat plafon, ngelihat tumpukan koper, ngelihat susunan tombak-tombak itu saya nggak mau. Itu memang ada hubungannya dengan sanggar itu Mas gitu. Ketika Mas Okto jatuh, dan di rumah pun sosok-sosok yang mohon maaf ya, yang dari sanggar itu pun selalu memantau Mas Okto. Bahkan memantau Mas Okto dan kawan-kawan itu sampai selesai KKN di situ gitu.
selama Mas Okto dan kawan-kawan di situ itu selalu dipantau oleh sosok-sosok yang berasal dari sanggar ini gitu. Ya tapi alhamdulillahnya kan nggak apa-apa ya, maksudnya hanya lecet seperti itu ya, maksudnya nggak terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Iya sih, berarti ya masih dalam lindungan Allah. Iya, alhamdulillah di situ. Baik, Mas Okto Fendi, terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Masih Mas Taufik. Yes, Mas Febri, saya rekomendasikan untuk bisa ditayangkan ulang di YouTube ya. Soalnya daerah Blora itu saya juga selalu tertarik sih dengan tempatnya. Beberapa kali juga ada cerita kayak apa tuh namanya? Bus yang tiba-tiba masuk ke hutan gitu ya. Itu daerah Blora bukan ya? Randu Blatung. Daerah ya, itu kan ya? Ya mau ke arah Bojonegoro apa kemana, jangan tembus ke sana. Yes, baik. Kalau daerah sana yang saya tahu itu masih banyak sekali ya, masih tempat-tempat wingit ke itu. Ya. Kapan hari juga sama ada mobil mogok di daerah hutan yang mau ke Blora, terus habis itu ada banaspati di tengah-tengah hutan gitu ya. Banyak sih Mas Taufik, orang di desa Waru, desa tertinggi itu juga ada sendang loh. Sendang yang benar-benar dikeramatkan tuh, kita juga main ke sana tuh, ke Sendang itu malam-malam. Yep. Tapi selama KKN 40 hari nggak ada drama kesurupan atau apa gitu, nggak ada ya Mas ya? Aman ya? Nggak ada, kesurupan nggak ada, karena kita sempet sholat jamaah kadang di kamar ini, kadang pindah kamar. Pindah-pindah ya. Terus pindah di ruang, karena salah satu teman saya waktu main ke kota itu nyamperin ke koleganya itu, dikasih taunya begitu gitu. Memang benar rumah itu nggak boleh sembarangan gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Okto sekali lagi. Selamat malam. Malam.